Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu semua, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Mungkin bisa tolong di feedback, di chat, bisa. Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ada di IPDN Kalbar ya. Sekali lagi bisa didengar. Mudah-mudahan suaranya cukup ya. Ya, oke. Ya, perkenalkan saya Ahmad dari ViewSonic Indonesia dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan produk ViewSonic, dan ini adalah sesi untuk training yang ada di tempat Bapak Ibu, unit dari VBot. Jadi ini kita namakan adalah VBot ya. Ya, oke. Untuk yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mematikan unit ini dan menghidupkan unit ya. Oke. Untuk mematikan unit, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini di pojok kanan bawah ini ada tombol power. Jadi kalau dia nyala seperti saat ini, nyalanya itu adalah warnanya biru ya. Jadi indikator nyalanya adalah biru seperti ini. Ya. Nah, untuk kalau kita tekan sekali itu artinya penampakannya seperti ini. Jadi layarnya mati. Artinya dia kondisinya standby, dan kita lihat di sini powernya itu akan kelap-kelip ya Bapak Ibu ya. Kelap-kelip merah dan biru. Oke, kita tekan sekali lagi, dia akan menyalakan layar dari VBot ini ya. Itu yang pertama. Dan sekarang untuk mematikannya saya tekan yang lama di sini. Ya. Tekan yang lama, kemudian akan muncul seperti ini. Ini kalau dibiarkan 10 detik hitungan mundur, dia akan mati sendiri, atau kita tekan OK di sini. Oke, dia sedang proses untuk mati. Nah ini kelap-kelip cepat, dan kalau sudah mati dia akan warnanya merah seperti terlihat di sini. Jadi indikatornya warna merah dan siap untuk dimatikan. Nah, kalau ingin mematikan total, Bapak Ibu bisa cari di bawah ini ya. Di bawah ini dia ada saklar seperti ini. Jadi saklarnya seperti saklar lampu, Bapak Ibu. Nah, ini kita matikan, dan kita lihat di indikator power yang di depan itu dia indikatornya sudah tidak ada ya. Jadi ini benar-benar tidak ada listrik ya. Dan untuk menyalakannya kembali, kita on-kan. Ini tombol powernya ya, seperti saklar lampu. Udah. Kemudian ya ini adalah tandanya merah, indikatornya. Indikator merah ini melambangkan dia siap untuk kita nyalakan ya. Oke, kita nyalakan kembali. Nah, nanti kita tekan sekali dan dia akan warna biru seperti ini. Oke, kita tunggu dia untuk booting ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk masuk dia seperti ini, tadi ada lambang burung dan lambang ViewSonic. Kita tunggu untuk proses bootingnya. Oke, dia sudah masuk seperti saat ini, ya. Nah, oke, itu tombol power. Kemudian di sebelah tombol power ini dia ada seperti kecoklatan seperti ini ya. Jadi ini adalah sensor penerima remote implementer. Jadi kita ada remote-nya, ini penerimanya. Nah, kemudian di samping tombol power yang sebelah kanannya ada lambang seperti home. Jadi kalau misalkan home ini, saya misalkan buka dulu ya seperti ini ya. Masuk di sini misalkan. Nah, dengan menekan home artinya akan kembali ke semula, ke menu yang awal seperti ini ya. Nah, kemudian ada juga di samping home itu ada lambang back. Artinya kalau lambang back ini saya tekan,
lambang back ini akan kembali gitu ya. Jadi kalau kita buka aplikasi dan kita back berarti kita akan kembali ke sebelumnya. Nah, di sampingnya ini ada lambang gear atau lambang setting. Kita tekan sekali. Ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi untuk yang software sekarang Android itu namanya embedded player. Nah, nanti kalau kita mencolokkan HDMI 1 gitu, ya beberapa saat dia akan hilang. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, DisplayPort, VGA, dan AP nanti mana yang sedang kita colokkan, misalnya HDMI 1 kita colokkan dari laptop ya, nanti dia akan warnanya biru. Seperti ini lagi aktif. Nah, ini kalau misalnya dia tidak biru tapi kita masuk ke situ, ini tidak biru, kita masuk ke sini, dari HDMI 1 bisa masuk, ya cuma karena tidak ada yang tersambung, laptop atau yang lainnya, maka ya blank dia, no signal ya. Seperti itu cara untuk masuk ke sumber-sumber yang lain. Oke, kita tekan lagi untuk settingnya. Kemudian kita kembali ke embedded player. Ini biru artinya aktif, ada titik biru kecil ya. Aktif. Itu. Nah, kemudian untuk keyboard ini sendiri tidak hanya tampilan saja, jadi dia juga dilengkapi dengan suara speaker ya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini ada speaker untuk volume min. Jadi kalau saya tekan, kita bisa lihat di layar ini volumenya min. Atau misalkan sudah ada di layar sudah muncul, kita bisa mainkan memakai sentuhan jari ya. Oke, dan tentunya yang sampingnya adalah volume max, berarti kalau kita tekan, dia akan volume suaranya akan naik seperti itu. Dan sampingnya ada USB 223 ya, ada USB port. Ini nanti misalkan ada flash disk atau ada gambar dari flash disk, nanti bisa colokkan di sini. Ada USB 3.0 sama USB 2.0 di depan. Ya. Oke. Untuk selanjutnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan untuk colok laptop melalui HDMI, itu bisa pakai HDMI yang di samping sini, ada di samping kanannya. Jadi ada HDMI 1, HDMI 2, in ya, HDMI 3 juga bisa di sini. Jadi misalkan 3 laptop atau mungkin audio video mau dimasukkan ke sini, kita colok ini HDMI 1, 2, 3. Terus settingannya tadi di depan yang lambang gear tadi. Nah, kemudian juga misalkan Bapak Ibu ini VGA juga bisa. Ya, dan misalkan ini mau di proyektor juga bisa. Jadi untuk proyektor nanti bisa pakai HDMI out ya Bapak Ibu. Nanti kalau untuk kebutuhan USB 2.0 juga dia ada sangat kaya port di sini. Ini USB-nya juga ada di sini. Oke, Bapak Ibu itu untuk perkenalan mengenai tombol-tombol dan sport port ya. Untuk sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Jika ada pertanyaan di kolom chat atau mungkin bisa suaranya tidak apa-apa langsung ditanyakan saja. Suara ya. kami kedengar nggak, Pak? Ya. Ada suara nggak, Pak? Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan? Ada suara nggak, Pak? Oh ya, ada. Suaranya, silakan Bapak. Ada yang mau ditanya? Pak Nurani, kurang? Bisa? Lanjut aja, Pak. Dilanjut aja, Pak. Oh, lanjut aja. Oke, siap. Oke. Selanjut kita ke berikutnya. Nah, Bapak Ibu ini perhatikan di samping kiri dan kanan layar itu dia ada sidebar ya. Ada bar di samping kiri dan kanan. Ini kalau misalkan saya mainkan ini turun naik ya sama. Nanti yang di sebelah kanannya juga akan turun naik juga. Ya, saya juga bisa mengendalikannya lewat sini juga bisa. Ya, oke. Kita buka ini. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa lihat untuk yang paling atas itu adalah tombol back. Jadi tombol back yang paling atas itu sama fungsinya dengan tombol back yang ada di sini. Artinya kalau saya buka masuk ke dalam gini ya, kemudian saya tekan back ini yang di sidebar, itu artinya back. Sama fungsinya dengan back yang ada di tombol fisik yang di bawah ini. Ya.
Kemudian saya juga masuk ke dalam, ya. Dan di sini di bawah back itu ada tombol home. Tombol home ini saya tekan juga fungsinya sama seperti tombol home yang ada di tombol fisik di sini, ya. Jadi memudahkan kita kalau misalnya kita sedang ada posisinya di sebelah kiri sini, tidak perlu jauh-jauh menjangkau yang sana, kita klik home di sini, ya, akan kembali ke menu awal sini, ya. Nah, kemudian juga di sini ada lambang untuk membuka aplikasi. Jadi kita ingin melihat aplikasi yang sedang dibuka apa saja. Kita klik yang 1, 2, 3, icon yang ketiga dari atas. Ini lambangnya seperti kotak-kotak bertumpuk-tumpuk seperti itu. Kita klik, ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita buang-buang yang nggak perlu misalkan, itu bisa. Atau kita masuk ke sini, itu juga bisa. Ya, kita masuk ke program seperti ini, itu bisa melalui yang icon yang nomor 3 ini. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada icon seperti pena di sini, itu bisa kita klik ikonnya. Ya, saya ke home dulu. Ya, ke home ke tampilan awal. Kemudian di sini ada lambang pena, ya. Dan nanti akan muncul seperti ini lambang penanya. Bisa kita geser-geser juga. Nah, ini keperluannya adalah menulis di papan keyboard ini. Kita klik, ya. Berkali-kali nanti warnanya berubah-ubah. Kita bisa penanya warna merah, bisa warna hitam, bisa warna biru, bisa warna hijau. Ini kita klik saja. Nah, misalnya saya warna merah pilihnya. Jadi ini kita bisa misalnya pembahasan tentang Picas receiver. Jadi bisa tulis-tulis di sini. Ya. Dan ini kita bisa pakai tangan atau nanti bisa pakai pena. Itu bisa semua. Ya. Ini kita mau coret di sini. Ya, mungkin ada pembelajaran tentang matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 dan pembahasan meeting segala macamnya itu bisa kita lakukan di sini. Ya. Kemudian di samping pena itu ada ya lambang seperti stabilo. Jadi ini warnanya bisa kita pilih-pilih juga, ya. Misalnya warna biru, ya. Atau yang kelihatan warna oranye misalkan. Itu bisa kita pilih-pilih, ya. Dan kemudian sampingnya itu ada lambang sapu. Artinya lambang sapu itu menghapus semua. Dan hati-hati Bapak Ibu untuk di sini yang sidebar ini menunya untuk sapu itu ya hilang semua. Artinya untuk di sini dia tidak ada undo ya, tidak ada undo. Jadi kalau sudah ditulis, sudah ditulis misalkan udah ada pembahasan di sini di layar keyboardnya, nanti mau langsung di save ada lambang disketnya di sini. Kita klik lambang disket, ya. Setelah masuk ke lambang disket ini, kemudian kita klik OK untuk men-save, ya. Dan nanti dia ada di sini. Successful save to ini ya. Terus kita open. Ya. Nah, dia posisinya ada di sini. Nah, ini untuk membukanya dia pakai folder dan ini adalah hasilnya yang tadi. Jadi adalah screenshot semuanya. Hasil screenshot dari semua layar yang tadi tulisan saya yang tadi, ya. Oke, untuk membuka folder caranya seperti apa? Caranya kita ke home dulu. Tadi hasil dari screenshot layar semua ya, kita ke home. Saya pakai home yang ada di sidebar ini. Saya klik home-nya. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan bawah ya. Di sini ada lambang titik ada 6. Kita klik di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada saya ditarik. Ini ada folder ya. Ada folder. Nah, kita masuk ke sini ke dalam folder. Dan di sidebar ini ada kalau kita tidak mau men-save itu bisa ini saya coret, saya tidak mau save, ini ada lambang X artinya kehapus semua. Ya, udah. Dan menghilangkan sidebar baru kita bisa masuk ke folder ini. Kita masuk ke folder. Nah, nanti posisi yang
tadi kita screenshot ada di mana? Di storage, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kita sudah masuk ke folder ya. Ini adalah folder. Kemudian kita masuk ke storage. Ya, kita masuk ke storage ini. Saya hilangkan supaya kita bisa masuk. Storage masuk. Nah, nanti dia akan membentuk folder baru sesuai tanggal yang sekarang. Sekarang 22 September ya. 22 September dia akan masuk di sini. Kemudian kita klik masuk ke dalam folder ini. Nah, ini tadi screenshotnya yang tadi sudah saya coret-coret ya. Ya. Oke, itu untuk fungsi dari set bar dan kita masuk ke dalam folder untuk melihat hasil screenshot kita. Oke, saya klik home lagi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa dilihat di menu awal ini ada beberapa aplikasi ya. Browser, Picas Receiver, sama Whiteboard. Dan ini aplikasinya maksimal 4 bisa kita munculkan di sini. Ya. Kalau mau lihat aplikasinya sebanyak apa, bisa masuk lagi ke titik 6 yang ada di pojok kanan bawah, kita klik ini. Nah, ini semuanya ya aplikasinya yang ada. Dan kalau misalkan kita tadi di awal itu maksimal tadi kita lihat ada tiga aplikasi. Bisa ditambahkan bisa. Caranya adalah kita misalkan saya mau coba ya folder ini. Oke. Ditekan yang lama, kemudian kita lepaskan. Dan kalau misalnya kita ada yang tidak suka di sini, ada yang mau saya ganti atau saya mau buang di halaman awal ini, cukup foldernya ditekan yang lama, kemudian lihat di atas ada remove ya. Jadi kita bisa remove, geserkan ke atas. Nah, nanti dia sisanya 3. Oke, kita ulang. Lihat di bawah ini ada 3 titik pojok kanan bawah. Kita klik, kemudian terserah, saya pilihnya folder, tekan yang lama. Nah, kemudian kita tentukan dia kita mau taruh di mana. Ya, seperti ini. Oke, untuk membuangnya seperti tadi, membuang atau kita mau mengganti ya yang ada di halaman ini cukup ditekan yang lama, kemudian kita ke ataskan. Itu ada di atas itu tulisannya remove, kita buang. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini di bawah ini ada tulisan keyboard ya, kemudian ada tulisan ViewSonic Indonesia. Mau diganti? Apakah bisa? Bisa. Mungkin mau diganti dengan tulisan IPDN Kalbar ya, dan seterusnya dan lain-lain bisa. Caranya adalah ini tekan yang lama, Nah, sudah yang tekan yang lama, kemudian kita klik. Nah, kita bisa edit ya. Nah, akan muncul keyboard seperti ini. Dan keyboard ini kalau misalnya menghalangi untuk kita ketik ini kan, itu bisa kita geser-geser keyboardnya. Caranya, perhatikan di sisi kiri dan kanan keyboard itu ada seperti garis 3 seperti itu. Nah, ini kita bisa geser ya. Atau kita bisa geser yang di sebelah kanannya keyboard ini. Oke. Sekarang saya ganti. Ya, saya hapus, kemudian saya ketik IPDN. Ya, saya ketik IPDN. Kalau sudah, kita centang. Ya, berubah jadi IPDN. Dan kemudian di sini untuk ViewSonic Indonesia-nya juga bisa kita rubah ya. Tekan saja yang lama di tulisannya. Kemudian udah seperti ini tampilannya, bisa kita edit. Kita klik lagi sekali. Akan muncul keyboard yang seperti tadi ya. Saya hapus, saya delete. IPDN, terus saya tulis Kalbar ya. Kalbar Indonesia. Oke, kalau sudah di keyboard ada tanda centang, kita centang. Selesai. Oke, jadi yang tadi sudah berubah menjadi IPDN Kalbar Indonesia. Oke. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ya Bapak Ibu ya. Ya. Itu tadi. Nah, kemudian ini
apakah bisa internet? Bisa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada browser ya, browser. Dan untuk ke internet pastinya kita harus terhubung ke LAN atau ya ke LAN port gitu ya, yang ada di jaringan gedung ya. Untuk settingnya nanti bisa masuk ke titik 6 ini. Oke. Kemudian setelah kita klik titik 6 akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang namanya setting ya. Ada yang namanya setting. Kita masuk ke setting. Nah, nanti di setting ini akan ada yang namanya Ethernet. Ethernet. Untuk mungkin ada bagian IT di tempat Bapak Ibu juga, ya. Ethernet, kita masuk ke Ethernetnya. Ya nanti silakan nanti kalau di sini kita pakai DHCP ya. Jadi IP-nya bukan IP statik. Nah, nanti kalau misalkan IP statik nanti tinggal di setting di sini. Untuk sementara ini di kantor kita pakai DHCP. Kalau static IP berarti nanti ini pilih yang bawahnya dan nanti dicentang yang sini ya, Bapak Ibu. Untuk mengaktifkan static IP. Jadi IP-nya khusus gitu ya. Oke. Saya balik lagi ke home. Tadi caranya pakai setbar ya. Ini adalah home, kita balik ke home. Ya. Udah kita setting internetnya, kemudian kita coba browsernya. Ya. Browsernya langsung. Ya, misalkan saya ketik ViewSonic. Ya. Oke. Ini adalah hasilnya. Jadi kita bisa browsing di sini. Oke. Saya ke home lagi. Ya. Ini sudah buka macam-macam, boleh kita hilangkan ya, pakai setbar yang ini tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas papan tulis digital yang sangat diperlukan di dunia edukasi, dunia pengajaran. Ya. Jadi kalau misalkan di layar awal itu belum ada whiteboard di sini atau sebelum diupdate namanya MyViewBoard. Setelah diupdate ini namanya whiteboard. Kalau belum ada di sini MyViewBoard atau whiteboard ini, Bapak Ibu bisa cari di pojok kanan yang ini tadi. Ya. Kemudian ini lihat ada tulisannya whiteboard di sini. Oke, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita buka whiteboard ini. Oke, kita tunggu. Ya. Untuk whiteboard ini akan kita buka dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ada QR code-nya ya. MyViewBoard sign in, ada email, ada password. Nanti kita masukkan ya. Oke, sudah masuk. Jadi nanti masuknya itu cukup pakai handphone saja untuk sign in ke sini. Ya. Nah, bagaimana cara bisa sign in ke MyViewBoard ini atau whiteboard ini? Ada beberapa cara. Saya terangkan dulu, Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan sudah sign in, nanti akan ada nama Bapak Ibu di sini, di pojok kiri ya, paling atas ya. Ini namanya Mike di sini. Namanya Mike. Nah, kemudian untuk registrasi awal, Bapak Ibu silakan yang nomor 1 buka di website, di laptop gitu, atau di komputer untuk daftar. Pertama buka myviewboard.com. Ya, itu yang pertama myviewboard.com. Nah, nanti setelah di myviewboard.com biasa nanti akan ada tulisan sign in sama sign up. Nah, sign in itu bagi yang sudah daftar. Tapi kalau misalnya baru daftar di MyViewBoard,
berarti harus kliknya sign up ya Bapak Ibu, myvibo.com, kemudian cari tulisan sign up untuk registrasi atau untuk mendaftar. Itu yang pertama. Ya. Nah, setelah sign up, setelah daftar, nanti ikuti saja langkah-langkahnya, sangat mudah sekali. Yang kedua, di HP Android Bapak Ibu, ya, itu silakan ke Play Store, Nah, di Play Store ini ada software kita namanya myvibo Companion. Ya, tulisannya disambung semua, sama seperti myvibo.com ya. Tulisannya disambung semua, myvibo Companion. Ya. Atau Bapak Ibu kalau misalnya mau download sekarang juga boleh di Play Store di HP masing-masing, myvibo Companion. Jadi setelah pertama mengunjungi myvibo.com, kemudian sign up, sudah daftar, ya. Kemudian nanti ada aktivasi ke email kita, ke Gmail misalnya kita daftarnya pakai email Gmail. Kemudian kita bisa di HP Android ya download ini myvibo Companion. Nanti kita yang sudah diregistrasi tadi nanti masukkan di myvibo Companion tadi. Nanti kita bisa seperti tadi. Untuk sign up-nya di pojok kanan bawah itu bisa pakai QR code. Jadi hanya seperti scan QR saja. Nggak perlu capek-capek ketik nama sama ketik password gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah ini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Di sini ada yang namanya, saya ganti halaman dulu, ya. Di sini ada yang namanya main toolbar, ya. Ini yang paling bawah ini namanya main toolbar. Ini adalah toolbar utama, ya. Dan perhatikan di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tanda seperti arah mata angin seperti itu di sini, ya. Saya tekan saja ini sekali, saya tekan terus ya. Kemudian saya bisa pindahkan ini ke sana, ke pojok kanan layar, atau tekan lagi yang arah mata anginnya, saya pindahkan ke sebelah kiri sini, ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau posisinya di mana. Misalnya mau di kiri terus seperti ini, berarti tergantung selera ya. Seperti ini bisa nanti toolbarnya ada di sebelah kiri. Kalau posisinya kita ada di sebelah kiri seperti ini, tergantung kita selera kita. Ya. Nah kalau saya pribadi lebih senang ada di bawah sini untuk main toolbarnya, toolbar utama. Oke, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat ini di pojok kiri ada yang namanya floating bar. Floating itu artinya mengambang gitu ya. Kenapa mengambang? Karena ya dia posisinya nanti bisa di mana saja dia posisinya. Ya. Dan di sini ada tanda arah mata angin. Saya pindahkan dulu supaya jelas. Di sini ada tanda arah mata angin ya. Artinya sama seperti tadi, karena dia floating, jadi kita bisa pindahkan ke seluruh penjuru ya. Kita pindahkan ke seluruh penjuru. Nah, dia terserah sesuai dengan selera kita. Kita mau taruh di floating bar ini kemana saja. Ya. Ke atas, kiri, kanan, tengah, dan seterusnya bisa. Ya, itu floating bar. Dan untuk seluruh layar ini kita namakan kanvas. Ya, jadi tempat coret-mencoret di sini nanti kita mau ambil gambar taruh di layar sini. Nah ini adalah namanya, ini semua adalah kanvas. Kanvas. Oke, itu untuk pengenalan main toolbar, kemudian floating bar dan layar ini kita sebut kanvas.
Ya, oke. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Ya, untuk fungsi yang awal ini Bapak Ibu belum bisa lihat di main toolbar ini ada lambang pena. Ya, saya pilih, kemudian saya bisa coret 1 tambah 1 itu sama dengan 2, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita klik lagi, misalnya Bapak Ibu tidak suka warna merah, mau pakai warna lain. Jadi caranya adalah di sini di pena ini klik sekali lagi, ya akan muncul berbagai macam warna. Misalnya saya mau warnanya hitam, itu bisa di sini. Kita klik yang warna hitam. Kita tes ya. A, B, C, D. Seperti itu, ya. Nah, nanti kalau misalnya, wah ini terlalu tipis, saya mau coretannya itu agak lebar lagi, agak besar lagi bisa. Ini kita mainkan di sini. Ini yang paling atas ini ada lambang seperti ini ya. Nah ini udah saya setting. Nah nanti akan dia lebih besar coretannya ya. Lebih besar. Oke, saya kembalikan dulu. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada yang garis kedua ini settingannya adalah settingan untuk transparan. Jadi kalau misalkan saya kurangin, ya, artinya kalau saya tulis di sini, nah ini bisa dilihat transparan ya, ABCD transparan, ya. Oke, itu untuk markernya ini, ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini yang sampingnya si pena ini itu ada lambang seperti stabilo. Saya klik di sini lambang stabilonya. Nah, kemudian kita bisa pilih warna ya. Saya misalnya warnanya sekarang kuning nih stabilonya. Jadi saya bisa coret ini jadi kuning. Berubah lagi. Ini yang sedang aktif masih stabilo warna pink misalkan. Ini juga bisa Bapak Ibu. Ya, untuk stabilo warna pink. Ya. Nah, kemudian sampingnya lagi itu ada AI. AI itu adalah artificial intelligence, artinya kita coba aja ya, kita buka AI, pena AI. Ya, ya seperti saya terus terang tidak bisa gambar Bapak Ibu. Jadi misalnya saya ingin gambar mobil ya. Karena tidak bisa gambar, saya coba gambar mobilnya seperti ini. Kira-kira mobil begini. Terus saya kasih ban ya. Nah, nanti perhatikan di sebelah kiri sini akan ada berbagai macam mobil ya. Oke. Saya pilih mobilnya. Ya, AI. Ya, kita gambar lagi mobilnya. Ini namanya AI pen. Kemudian kita keluarkan ya. Nah, untuk keluarkan pertama yang 2 dimensinya, caranya adalah kita klik 2 kali sesuai pilihan kita. Dan ini butuh koneksi internet. Saya mau yang mobil yang ini sekarang. Nah, ini sudah muncul ya seperti ini. Ini tadi gambarnya 2 dimensi. Oke. Dan ini bisa saya select ya, saya pilih. Ya, setelah diselect begini, ini bisa kita cubit ke dalam atau kita cubit keluar untuk zoom in atau zoom out si mobil ini. Atau misalnya kita mau rotasi itu juga bisa. Ya, cara untuk memilih adalah atau select. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Ya, di sini ada lambang. Saya rubah dulu warnanya jadi warna merah kembali. Ya, ini lambang select ada di samping kirinya si pena. Ya, kita klik lambang selectnya, kemudian kita goreskan ini mendekati si gambar ya. Nah, kita cukup begitu saja. Yang penting dia kena aja sedikit gitu si gambarnya. Ini kita bisa memilih ya, memilih si gambar ini. Ya. Oke.
Itu untuk gambar dua dimensinya. Nah, bagaimana misalkan ingin gambar mobil yang sesungguhnya, ya? Saya bikin halaman baru. Nah, untuk berganti halaman, Bapak Ibu, ya, untuk berganti halaman, caranya adalah saya klik yang ini ya. Di floating bar itu ada seperti lambang kertas dan dia ada plusnya gitu. Jadi saya klik di sini dan kita akan menuju kanvas yang baru ya. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu ini sebenarnya kanvasnya udah berapa halaman gitu ya. Nah, di sini di main toolbar ada lambang kertas begitu, kita klik saja. Dan kita bisa lihat di sini tadi kita sudah sampai saat ini sudah bikin 3 halaman atau 3 kanvas ya. Yang ini, yang atas tadi, yang kedua, halaman kedua di sekarang ini adalah halaman yang ketiga. Jadi kita pilih yang pakai yang ini tadi, yang ini yang sedang saya tunjuk pakai tanda panah ya. Oke. Dan untuk menghapus telapaknya bisa di begini ya. Jadi kalau misalkan kita 1, 2, 3, kalau untuk menghapus bisa juga caranya telapak kita seperti ini. Nah, kemudian kita hapus. Oke, selanjutnya kita masih ke AI Pen. Tadi gambarnya adalah mobil ya. Gambar dua dimensinya tadi sudah. Sekarang kita bagaimana gambar mobil yang sesungguhnya. Ya. Caranya adalah gambar ya mirip-mirip dengan mobil. Kemudian yang ini tadi, kalau tadi dua dimensinya kita ketok 2 kali, tek-tek gitu ya. Sekarang untuk gambar yang aslinya, kita tahan yang lama. Kita pilih, kemudian kita tahan yang lama. Nah, dia nanti akan ke Google. Cari sendiri otomatis. Ya. Dan untuk geser-gesernya, ini dari bawah. Ya. Tahan, kemudian kita geser. Ya. Nah, kemudian kita bisa ngambil gambar dari sini. Ya. Oke, kita ulang. Ya. AI Pen. Tahan yang lama, dia otomatis akan muncul di sini. Ya. Nah, terus gambarnya ini mau kita bawa ke kanvas. Caranya gimana? Caranya adalah Bapak Ibu cukup tekan yang lama, gambarnya yang kita pilih, mobil warna merah ini. Kemudian di sini ada tulisan paling atas save the image onto the current canvas. Jadi save gambar ini ke kanvas yang sekarang ya. Saya klik, nah dia sudah muncul. Kemudian kita cari yang lain, gambar yang lain. Ini misalkan tekan saja yang lama, kemudian save the image ke kanvas. Oke, ini ya. Nah, cari gambar yang lain lagi. Ini misalkan tekan yang lama, save image ke kanvas. Oke, kalau sudah bisa di close atau di minimize. Ya, kita pakai select ini tadi. Ya, saya pilih selectnya. Kemudian kita bisa gambar ini kita bahas misalkan dalam meeting, ya. Atau kita misalkan untuk mahasiswa kita ingin membahas tentang mobil ini atau gambar-gambar yang lain. Cukup pilih dengan menggeserkan sedikit aja begini, kita sudah pilih seperti ini. Ya, ya nanti misalnya saya tulis untuk meeting hari ini kita sudah putuskan bahwa nanti misalkan ini Bapak Ibu IPDN akan bagian pengadaannya mengadakan ini 10 unit ya untuk mobilitas supaya lebih lancar lagi misalnya seperti itu bisa kita bahas di sini. Mobilnya sudah ditentukan yang ini. Nah, itu bisa dibahas di meeting atau mungkin ada yang kerja dari kantor kemudian yang lain di WFH di rumah ya kita bisa pembelajaran seperti yang kita lakukan seperti ini ya. Dengan media Zoom atau media-media aplikasi yang lain Microsoft Teams atau Skype. Ya, kita bisa lakukan seperti ini. Ya, itu untuk menggambar dari menarik gambar dari internet.
Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Bisa langsung. Saya lihat chat coba ya. Pak, Ya, silakan Pak. kalau gambar itu bisa nariknya dari bukan dari internet bisa nggak Pak? Maksudnya nggak Pak, nggak dari internet, maksudnya dari flash disk atau kayak gitu, misalnya kayak gitu. Oh ada menunya ya. Ya, sebentar Pak, saya sediakan untuk ini flash disknya ya. Dari media. Nggak ada ya? Dari bawaannya gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Bapak Ibu, untuk ya ini, untuk pertama kali ini kita ada flash disknya ya, flash disknya. Kemudian kita tancapkan saja flash disknya di depan sini, di USB port ya. Nah, setelah itu ini ada do you want to open folder, artinya nanti yang folder yang tadi saya sampaikan di awal tadi kalau kita ketik oke ya, ini kita cancel saja, kita cancel. Nah, kemudian di sini ada lambang magic box ya namanya, adalah magic box. Kita klik magic box ini. Nah, nanti perhatikan kalau tadi sebelum di ya saya buka lagi magic box. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ini saya tunjuk. Kalau sebelum dicolok flash disk dia tidak ada ya. Setelah dicolok flash disk nanti ada lambang seperti flash disk dia atas kanan ini. Ya, coba saya cabut ya. Oke, saya matikan dulu. Magic box-nya kita buka lagi. Ini tidak ada Bapak Ibu. Kemudian kita colok ya. Saya close dulu. Kita colok flash disk-nya, kemudian kita cancel ini. Ya. Magic box, ketik, diklik, dia muncul. Ya. Setelah muncul seperti ini, kita buka ya. Nah, ini bisa kita buka gambar ya. Oh, ini untuk gambar tidak ada ini Bapak Ibu. PDF. Ya, coba saya buka yang PDF ya. Itu item Bang. Oh iya, oh ini ada Bapak Ibu ya, ada gambar ya, untitled. Kita buka aja 2 kali. Nah, ini ada gambarnya. Mungkin kalian juga. Iya. Itu Bapak Ibu ya. Udah, gambarnya kita close. Kemudian ini saya hapus. Ya, untuk menghapus kita pakai mode pena. Kemudian telapak tangan kita seperti ini ya. Dan kita pilih gambarnya, caranya tadi select di sini, kita pilih select. Kemudian goreskan saja di sini, ya. Nah ini lambang apa namanya, gambarnya terbalik ya. Jadi kita rotasi saja, ada rotasi di sini, kita putar saja. Nah ini perbandingan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau belum terlalu kecil, kita perbesar, ya kita cubit saja keluar gitu, seperti itu. Ya. Jadi bisa Pak ya untuk ambil gambar dari dalam sini, dalam keyboardnya atau tadi pakai flash disk itu bisa. Video juga Pak? Ya. Kalau mau video juga bisa. Saya bikin halaman baru, saya tekan ini di dua pinggang. Ya, saya bikin halaman baru. Sekarang kita buka untuk video misalnya. Bapak Ibu ada media pembelajaran melalui video. Ya, di main toolbar klik magic box ini. Kemudian ini ya, yang gambar flash disk tadi kita tekan yang pojok kanan paling atas. Ya. Kemudian kita cari videonya. Itu yang paling kiri atas. Ya. Yang introduction ini ya. Nah ini ada introduction.mp4. Jadi mp4 kita buka, klik 2 kali. Ya. Ya, kita play kemudian. Hi, my name is Max.
And today I want to talk about My Viewboard, which is really a whole new digital whiteboarding ecosystem made just for Viewboard, which is this digital whiteboard that you see here before you. My Viewboard is going to give educators instant access to lesson content. Ya, mungkin perlu saya ulangi caranya. Caranya ini di main toolbar klik magic box. Nah, kalau misalkan ada di flashdisk, berarti kita buka flashdisknya. Setelah buka flashdisknya, cari yang sudah kita siapkan tentunya di flashdisk. Ini adalah MP4 ya, introduction. Terus saya klik 2 kali. Oke, sudah ada dia kotak persegi panjang hitam di belakang. Ini saya close, ya. Nah, kemudian saya pilih select di sini, Bapak Ibu. Di main toolbar ada select, ya. Saya pilih. Untuk play-nya, jadi kita select dulu. Goreskan saja, ya. Kemudian akan muncul di bawah sini ada play sama stop ya. Kita play dan ini ada suaranya ya, yang Bapak Ibu punya juga ada suaranya keyboard. Hi, my name is Max, and today I want to talk about My Viewboard, which is really a whole new digital whiteboarding ecosystem. Hi, my name is Max, and today I want to talk about My Viewboard, which is really a whole new digital whiteboarding ecosystem made just for Viewboard, which is this digital whiteboard that you see here before you. My Viewboard is going to give educators instant access to lesson content straight on the surface of the whiteboard itself, so you're not going to need to be connecting and disconnecting a PC all the time. And these tools are going to allow you to make your classroom more interactive, more engaging certainly, easier to flip, but ultimately a more effective learning environment. Working with My Viewboard itself is highly intuitive, so I can always write anywhere on the screen that I would like at any time, and I can do that using my finger or a stylus. Just select the pen tool, it's going to give you a ring. Nah, jadi tadi Bapak Ibu sudah lihat sambil videonya kita play, kita juga bisa tulis-tulis di sini ya. Jadi tidak masalah. Terus kita juga sambil videonya play, kita bisa sambil coret-coret seperti ini, berkomentar dan seterusnya. Ya. Oke, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Ada pertanyaan lain mungkin Bapak? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, AI Pen. Nah, kemudian kita lanjut ke yang lain. Ya. Saya tulis buka halaman baru seperti biasa di sini. Saya buat halaman baru ya. Kita udah ada berapa halaman, jangan lupa Bapak Ibu, ini di main toolbar itu ada lambang ini kertas ya. Nah, berarti sampai saat ini kita sudah dibuat dia ada 6 halaman sampai saat ini. Ya. Caranya ini klik yang ini tadi. Kita close. Ya. Untuk ini hapusnya kita pakai telapak tangan. Nah, kemudian selanjutnya saya tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Selain hapusnya itu pakai telapak tangan, ya seperti ini, itu ada cara lain menghapus, yaitu pakai icon yang ada di sini. Jadi di sini ada lambangnya penghapus ya. Kita klik lambang penghapus ini, ya. Dan ini ada berbagai macam. Jadi kita klik sudah, kemudian kita klik lagi, dia akan muncul menu seperti ini. Ini perhatikan ada yang sebelah kiri, tengah, sama yang paling kanan ya. Yang kiri dulu kita tes ya. Kiri dulu. Artinya apa? Artinya ini akan menghapus sesuai dengan yang kita pilih, gitu ya. Itu untuk penghapus yang pertama. Ya. Kita pilih lagi ini penghapusnya. Kita klik sekali lagi. Sekarang kita coba yang tengah, ya, tengah, oke. Nah, kita bisa menghapus yang kita pilih saja. Ini seperti ini, ya. Kita ulangi ya. Misalnya saya mau hapus yang angka 3 ini.
Jadi kita bisa memilih yang sesuai keinginan kita saja, gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang paling kanan itu adalah lambangnya seperti tong sampah. Artinya apa? Kalau kita klik ini, ya dia akan menghapus semua. Dan misalnya, aduh salah, itu sebenarnya nggak mau saya hapus, ya. Tidak perlu khawatir, di sini ada lambang Ando ya. Ini di bawah di main toolbar, kita klik aja. Ya, kita klik beberapa kali. Nah, ini sebenarnya nggak mau saya hapus nih, saya mau balikan. Kita pakai undo. Dan di sampingnya itu ada lambang redo ya, atau redo. Dan untuk berganti-ganti halaman, misalnya ini kita sedang berada di halaman 6 ya. Ya, kita bisa lihat ini di pojok kanan yang atas itu ada 6/6, atau kita bisa lihat di sini tadi, ya, untuk melihat halaman. Udah berapa halaman? 6. Dan bagaimana kalau misalkan kita ingin ke halaman tertentu? Kita bisa pilih yang ini, yang kertas ini, lambang kertas, kemudian kita bisa menuju ke sini, ke mobil tadi ya, di halaman 3, itu bisa. Atau, ini saya close dulu, Bapak Ibu bisa perhatikan, ya, di sini ada lambang maju ke sana gitu, ke kanan. Ini sampingnya itu ada lambang ke kiri. Artinya ya ini kita klik ya. Nah, berarti kita maju ke halaman yang lain, ke halaman ke depan gitu ya. Atau kita mau balik ke belakang, berarti kita manual bisa pakai yang sebelahnya, mundur ke kiri. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas di plotting bar dulu. Di plotting bar itu ada yang lambangnya seperti ini, ya. Saya klik, buat halaman baru dulu, saya klik lambang ini. Nah ini yang tadi, ini adalah lambang browser ya, lambang browsernya. Jadi kalau kita misalnya mau buka-buka, ya klik aja di sini, kemudian kita misalnya mau ke Google.com. Ya. Nah, ini kita pakai lambang browser ini. Ya. Kalau untuk ambil gambarnya seperti tadi, klik yang lama Google ini, kemudian tahan yang lama yang open link in new tab. Kita cari yang gambar ya, kita cari yang gambar. Nanti kita klik yang lama, nanti kita menuju ke kanvas lewat yang browser ini. Itu browsernya. Ya, kita close. Nah, saya hapus. Selanjutnya ada di sini lambang paste ya, lambang paste. Ya. Nah, kita buka gambar. Ya. Nah, di lambang paste ini maksudnya apa? Kalau biasa kita kan kenal istilah copy paste ya, copy paste. Nah, ini bisa di copy Bapak Ibu ya. Saya select gambar yang ini. Ya. Select, kemudian gue geres aja sedikit supaya pilih gambar ini. Kemudian kita bisa ke sana ya. Dan kemudian kita copy atau kita gunting. Gunting itu artinya di-cut. Ini Bapak Ibu bisa lihat ada lambang tong sampah. Jadi kalau kita udah pilih gambar, tong sampah itu artinya hapus semua. Ya. Undo. Ya. Kita select lagi. Ini kunci, artinya kunci itu kalau kita geser-geser, kita select nih ya, itu nggak bisa, karena dia dikunci. Untuk kunciannya kita buka lagi, ini ada lambang gembok, diklik saja. Nah dia bisa kita gerakan gitu ya, kita pindah-pindah. Ya. Kemudian ada lambang link di sini, ya. Lambang link, artinya ini masukkan misalnya www.ipdn.com misalkan. Nah, nanti setiap ini diklik nanti dia akan menuju ke website tersebut si gambar ini. Kita klik dia langsung otomatis ke browser dan ke www.ipdn.com. Itu tadi lambang yang link gitu ya, lambangnya seperti rantai. Nah, ini dia. Ini ada copy ya. Ada copy. Pastenya pakai ini Bapak Ibu. Yang tadi saya tunjukkan di sini ya. Saya klik yang paste di sini, yang di plotting bar. Nah, itu dia muncul ya.
gitu ya. Saya paste lagi, paste lagi, paste lagi. Nah, copy, kemudian pastenya itu ada di plotting bar. Oke, saya hapus dulu, saya bikin satu gambar. Nah, kemudian kita select lagi di sini, ya. Pakai, jangan lupa select itu Bapak Ibu pakai yang ini ya, select. Kemudian kita goreskan aja sedikit di gambarnya. Ada cut, ada lambang gunting ya. Lambang gunting artinya itu di cut ya. Di cut, kemudian pastenya di floating bar ini. Ya, itu pastenya. Kemudian ada lambangnya begini. Ada copy, terus ada tanda panah, kita coba ya. Nah, itu artinya kalau kita copy ya ini dia. Nah, jadi bisa kita beranak lah gitu ya. Kita pilih yang tadi. Jadi bisa kita copy langsung gitu ya. Itu saya pakai lambang yang ini tadi, lambang yang kalau sudah kita apa tadi? Kopinya gitu ya, sesuai arahan kita. Kalau sudah selesai, nah di sini ada lambangnya, nah supaya memunculkan yang ini tadi, ya. Kemudian ada ini, nah ini samping yang copy ini artinya gini, Bapak Ibu. Sekarang kan posisinya si gambar ini lebih ada di atas posisinya ya. Kalau kita klik ini, kemudian kita klik yang bawah ini, nah nanti ya itu dia. Jadi tumpukannya nanti kita buat dia ada di bawah ya. Nah ini. Bisa kita lihat di sini. Kemudian sampingnya lagi yang ini, artinya kita klik aja mirroring gitu ya. Nah ini kalau saya klik nih mirroring. Gitu. Kalau yang bawah berarti terbalik dia, mirroring. Ya. Kita pilih lagi itu, kemudian ini atas bawah, kanan kiri ya. Kita klik saja, artinya di copy paste gitu ya. Langsung. Seperti itu. Kita undo. Kemudian ini ada lambang awan gitu, awan. Artinya ya ini sudah tersambung ke Google Drive ya. Jadi nanti Bapak Ibu di myvibo.com ketika Bapak Ibu sudah selesai registrasi, nanti ada settingan untuk registrasi Google Drive kita ya. Setelah setting Google Drive kita, nanti dia akan ada lambang ini, lambang Google Drive. Jadi kita bisa save gambar kita itu ke Google Drive ya. Seperti itu. Ini lambang awannya, kemudian sampingnya itu lambang crop ya. Ini saya select lagi. Ada lambang crop. Nah, artinya crop itu kita sudah familiar, itu bisa kita tentukan gitu ya, kita kecilkan, ya. Atau saya mau lambangnya yang ini aja, apa namanya gambarnya yang bumper depannya saja. Kalau sudah, berarti kita centang, klik tanda centang. Ini crop. Oke, saya undo. Kemudian ada lambang ini, kita coba saja. Nah, itu artinya membuat background dia. Semakin bagus gambarnya, nanti semakin tajam gambarnya juga. Ya, ini juga sama untuk background juga. Oke, itu tadi untuk fasilitas fitur-fitur yang ada di gambar. Ya. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu ada perlu untuk membuat bangun dua dimensi misalkan. Nah, di sini ada lambang, kita klik saja lambangnya. Ya. Ini bisa kotak, ya, bisa bulatan, lingkaran, bisa segitiga dan seterusnya. Atau bangun yang segi kubus ya, bangun kubus kita pilih saja misalkan, dan warnanya saya buat warna hijau. Nah ini seperti ini bisa. Ya untuk dua dimensinya bisa kita pilih. Atau ini perlu garis juga bisa, garis. Atau yang dua dimensi misalnya segitiga siku-siku juga bisa. Ya, terus kita bahas, kita pakai pena ini 3, ini 4, ini 5 di sini. Ya, misalnya sisi yang miring belum kita ketahui ya. Ini cari pakai teorema Pythagoras berapakah sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, jadi dalam pembelajaran bisa seperti itu.
Nah, terus saya bikin halaman baru. Di sini ada lambang huruf T seperti itu ya. Kita klik di main toolbar ini, lambang huruf T. Ya, kita coba. Nah, ini artinya kita membuat teks. Membuat teks. Saya ketik misalnya ViewSonic, saya ketik. ViewSonic. Oke, ya, jadi bisa. Nah, ini. Nah, terus kita pilih pakai select ini. Kita ke select lagi. Ya, select. Nah, kita pilih ViewSonic ini, kemudian bisa kita tentukan ya, kita mau pindah kemana. 1, 2, 3, oke. Select. Ya, sama dengan untuk tidak hanya gambar, jadi kalau tulisan kita atau teks tadi juga bisa kita ini. Jadi oke-nya salah misalnya di sini nih, kita nggak mau posisinya di sini. Kan biasanya kita hapus, terus kita tulis baru gitu kan. Nah, ini tidak perlu, kita select, kemudian ya kita pilih. Nah, ini oke-nya bisa kita pindahkan kemana yang kita suka. Ya. Perbesar atau perkecil, itu tinggal dicubit keluar atau dicubit ke dalam. Ini dibolak-balik juga bisa, ada lambang rotasinya. Oke. Ya, kemudian misalkan Bapak Ibu sudah pembahasan ya kepada para mahasiswa misalkan, kepada para pelajar mungkin ya Bapak Ibu ya di sana disebut. Ya, ini udah penuh misalkan, sudah penuh, ya, sudah penuh ditulis. Ya. Nah, misalnya Bapak Ibu tidak ingin ganti halaman, jadi saya maunya halaman ini aja deh, ya bisa. Nggak mau ganti-ganti halaman. Jadi perhatikan di sini ada lambang tangan gitu Bapak Ibu ya, lambang tangan. Kita klik lambang tangan ini. Nah, sudah aktif ya. Nah, ini bisa kita geser-geser. Jadi misalnya maunya satu halaman ini saja, ya bisa geser kanan, masih banyak yang kosong, atas, kiri ataupun bawah. Dan dengan lambang tangan ini juga, ya lambang tangan ini, ya kita bisa zoom in atau zoom out. Ya. Caranya adalah itu kalau zoom in berarti cubitnya ke dalam, kalau zoom out cubitnya keluar seperti itu. Ya. Oke, itu untuk lambang tangannya. Nah, kemudian ya di floating bar saya bikin halaman baru, Bapak Ibu. Nah, di floating bar itu ada lambang, saya aktifkan dulu ini. Lambang seperti ini ya, lambang seperti papan tulis. Kita klik ini lambang, ya, artinya dia akan full screen lah seperti itu ya. Jadi lebih luas. Jadi tidak ada yang tadi ada apa namanya bar di atas gitu ya. Jadi dia lebih luas. Itu Bapak Ibu pakai yang lambang ini. Ya. Kalau untuk mengembalikan berarti cukup klik lagi yang ini. Ya. Atau ini saya pindahkan. Nah, kalau untuk kembali lagi berarti kita klik di floating bar ini ya. Oke. Ya. Selanjutnya ada di sini yaitu magic box ya. Ini di main toolbar selanjutnya kita coba magic box, kita buka. Tadi sudah sempat kita bahas, jadi dia bisa magic box ini dari flash disk untuk gambar-gambar atau untuk video bisa kita buka dari magic box dan kita bisa ambil gambar dari Google Drive misalkan, kita klik saja ini. Nah, ini banyak ya. Nah, ini tergantung kecepatan internet. Kalau kita mau buka berarti internet kita harus bagus gitu koneksinya untuk yang Google Drive. Ya. Kemudian ini ada notes ya, seperti itu. Kita tulis misalkan. Catatan gitu, seperti itu ya di sini. Kemudian juga ada search image ya. Ini notes-nya ada di sini tadi. Ya udah kita apa namanya kita tidak tulis lagi, dia nanti seperti ini ada di pojok kiri atas. Misalkan ini ViewSonic.
Nanti dia akan mencari gambar yang ada di internet ya. Nah, ini gambar-gambar ViewSonic. Oke. Ya. Selanjutnya ini bisa tidak disimpan? Bisa Bapak Ibu ya. Misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ada yang ini bisa disimpan atau tidak? Bisa. Perhatikan di sini ada lambang folder di main toolbar. Kita klik lambang folder ini. Nah, bisa kita save ya. Kalau di sini ada bikin new paling kiri, kemudian kita open. Open itu nanti jadinya kita sudah punya save-nya, kemudian kita buka untuk pembelajaran di kelas lain misalkan seperti itu. Ya. Klik folder, kemudian kita bisa save ya. Nah, nanti untuk save-nya dia nanti bentuknya IWB. Jadi saya udah buat 7 halaman ini ya. 7 halaman sudah saya buat dan saya mau save di kelas yang kelas 1 misalnya. 1A ya. Saya ingin hasil saya ini nanti tinggal saya buka aja di kelas yang 1B, kelas yang lain. Jadi kita save ya, namanya apa terserah ya. Save, kemudian masuk flash disk, ya kita tinggal ke kelas yang sebelah. Nah, untuk save dan IWB, ya mungkin ada pertanyaan, bisa nggak jenis filenya itu tidak IWB, ada yang file yang lain? Bisa. Jadi Bapak Ibu bisa ini di atas ya, saya buka lagi folder. Ya. Nah ini untuk save dengan jenis file yang lain, ada lambang seperti lambang tanda panah seperti itu ya. Kita klik ini. Nah ini bisa kita save dalam bentuk PNG, JPEG, JPG atau PDF. Jadi nanti bentuknya sheet-nya tersusun gitu ya dari halaman 1 sampai halaman yang seterusnya. PNG, JPEG sama PDF. Ya. Nah ini ada, ini saya tunjukkan ada lambang seperti QR code itu ya. Kita tes ini. Nah di sini ada pertanyaan. Jadi sharing your board by a QR code. Would you like to share the current board to everyone by a QR code? Saya jawab yes. Oke, artinya apa QR code ini? Jadi artinya, ya ini butuh koneksi internet ya. Jadi semua halaman yang ada di Vboard ini itu nanti dari rumah yang WFH misalkan siswa-siswanya itu bisa download pelajaran dengan QR code ini. Nah, mungkin Bapak Ibu yang handphonenya sudah ada QR scanner ya, QR scanner itu boleh tolong coba. Kalau belum ada di Play Store itu ada QR code scanner, nanti bisa tolong coba ya. Ini ya. Nah, ini QR scanner kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian sudah saya scan pakai QR scanner ini dari Play Store, kemudian kita di sini open browser, klik open browser. Oke, setelah begini nanti kita download Bapak Ibu. Kita download, ya. Nanti setelah di-download, ya akan tampil semua halaman yang kita pelajari hari ini, ya, sesuai dengan yang ada di depan. Ya. Ya, ini adalah hasilnya Bapak Ibu. Jadi bentuknya nanti dia PDF ya, bentuknya PDF. Jadi ini halaman pertama, halaman kedua, ya tadi ada gambar mobilnya, ada tadi tentang apa bangun ruang gitu ya, dan seterusnya. Ya. Jadi siswa yang ada di rumah mungkin atau mahasiswa yang ada di rumah, pelajar yang ada di rumah nanti bisa pakai QR code scanner ini. Ya. Ya, mungkin silakan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin tes ya dari handphone masing-masing pakai QR scanner.
Atau misalkan kalau misalnya yang belum ada QR scanner berarti bisa ya, bisa ini, oh sebentar, folder, terus tadi QR scanner. Yes, saya mau sharing ini, pembelajaran saya untuk hari ini. Dia perlu internet, jadi perlu bikin QR code-nya ya, kode QR-nya. Ya, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu juga, kalau belum ada yang QR code scanner bisa ketik ini ya, https://mpb. ini, pokoknya sama persis, nanti juga bisa di-open di browser, mendownload hasil pembelajaran kita sekarang, seperti itu bisa juga. Ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Bagian yang pertanyaan silakan langsung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita akan langsung ke bagian yang berikutnya ya. Oke, kita close ini. Ya. Lanjut saya ke home ya, Bapak Ibu, ke home. Bisa pakai ini atau tombol fisik di sana. Ya, kita kembali ke home, ke halaman awal. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba ini. Yang selanjutnya adalah yang namanya Vcache Receiver ya. Vcache Receiver. Apa itu? Ya, akan kita jelaskan. Klik ini Vcache Receiver-nya. Nah, nanti kurang lebih nanti sama dengan Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kalau nanti dia ada update, dia akan bentuknya baru lagi ya, bentuknya yang lain. Nah, ini adalah tampilan awal dari Vcache Receiver. Artinya adalah, misalkan Bapak Ibu butuh screen mirroring dari laptop ya, dari laptop ke layar Vbot ini bisa. Ya. Caranya pertama adalah buka Vcache Receiver ini. Ya. Sudah terbuka. Nah, untuk laptop itu sendiri perlu download yang namanya Vcache Sender. Jadi kalau di Vbot Receiver namanya Vcache Receiver penerima ya. Nah, nanti yang di laptop namanya harus download Vcache Sender. Sender itu artinya pengirim. Ya. Oke. Cara untuk downloadnya Vcache Sender, caranya ada dua cara ya. Yang pertama yaitu kita downloadnya dari device ini, dari Vbot ini ya. Caranya bisa perhatikan di sini ya. Oke. Cara yang pertama adalah Bapak Ibu connect ke, mungkin ada bagian IT di sana, connect di satu jaringan yang sama. Kalau orang IT bilang itu harus wajib satu subnet ya, satu subnet. Jadi laptop atau handphone berada di jaringan yang sama. Itu yang pertama. Ya. Ya. Selanjutnya yang kedua, download dari bisa dilihat mungkin ya Bapak Ibu ya, bisa kelihatan, mudah-mudahan kelihatan di sini. Nah, itu setelah Wi-Fi-nya sama laptop, kemudian buka ini HTTP. Jadi sesuai sama Vbot-nya masing-masing di layarnya seperti apa ya. Nah, di sini saya buka ya, ini udah satu jaringan ya. HTTP di situ /2 garis miring 192, kita harus sama dengan yang di layar sini. 168.1.1.107.2 ya. Kalau sudah kita buka. Oke, saya ulangin sebentar. HTTP /2 garis miring 192.168.0.107.2 maaf, 8080 ya.
ya. Nanti dia akan muncul download dari VK Sender untuk Windows, VK Sender untuk Android, dan seterusnya. Itu pakai cara yang pertama, ya. Nah, cara yang kedua yaitu Bapak Ibu bisa untuk dari handphone, ya. Jadi handphonenya bisa screen mirroring ke sini, ya. Caranya adalah buka Play Store, ya. Nah, nanti ketikkan saja VK Sender. Jadi tulisannya perlu saya tulis di sini di Play Store VK Sender. Ya. Ini mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu ya, VK Sender. Ya. Seperti ini ya. Di Play Store ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa install ya. Oke. Nah, kalau sudah terinstall akan kita buka ya. Kita buka laptopnya. Sebentar, kita akan buka dari laptop. Ya. Nanti dari laptop tampilannya Bapak Ibu seperti ini. Jadi ini sudah diinstal ya, sudah diinstal. Kemudian di sampingnya kalau sudah terdeteksi nanti dia akan ada connect di sini ya. Keyboard Android, terus di sini ada tulisan connect. Nah ini connect-nya ini kita klik ya, connect-nya kita klik. Kemudian dia akan meminta input password. Input password. Kita masukkan passwordnya yang di mana? Nah, ini passwordnya adalah yang di sini. Yang ada di tampilan keyboard ini. Ya. Ini passwordnya. Ya. Passwordnya kita masukkan E5FORK. Jadi, password ini nanti akan selalu dengan temporary tertentu, dia nanti akan berubah-ubah ya. Tapi kalau yang nanti sudah tersambung, dia tidak masalah ya. Udah? Kemudian kayak klik OK. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di VK Center itu ada bacaan share screen ya. Share screen di sini. Ini share screen, kemudian saya klik share screen-nya. Oke? Ya. Sebentar saya kecilkan suaranya, oke ya. Share screen, kita ulangi share screen. Ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi apa yang ada di laptop itu sama persis dengan yang ada di keyboard ya. Jadi ini adalah yang di keyboard itu adalah screen mirroring dari si laptop yang saya pegang ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, laptop ini ya tidak hanya bisa screen mirroring saja, artinya dari layar menampilkan layar saja ya. Tapi bisa juga touchback. Touchback itu maksudnya adalah ini di keyboard saya klik ya sama Windows ya. Artinya saya mengendalikan si laptop ini sendiri ya. Jadi kita tidak perlu dari sini ya, dari laptop, cukup dari keyboard gitu. Jadi sambil berdiri menerangkan bisa dari sini. Contohnya begini. Saya udah ada PowerPoint di sini. Ya, saya buka PowerPoint-nya. Ya, kemudian saya full screen ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah wireless tanpa kabel ya. Wireless. Jadi dia memanfaatkan teknologi Wi-Fi. Nah, di sini kalau Bapak Ibu di laptop itu install Office 2010 ke atas ya, nanti kita klik di sembarang layar, perhatikan di pojok kiri paling bawah ini adalah fasilitas dari Office ya. Dia ada pena, kemudian di sini ada maju mundur ya, maju mundur, maju, kemudian kita balik lagi mundur, kemudian ada pena di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menerangkan tentang ViewSonic ini adalah brand Amerika, ini ya.
kita coret, ini menjelaskan kepada yang ada di rumah, misalkan seperti itu, atau ke mahasiswa kita yang ada di kelas misalnya ya. Ini sudah dari tahun 87, kemudian headquarter kita itu adalah di Brea, California, di sini ya, Brea, California. Nah, kita bisa seperti ini, jadi menjelaskan dengan sambil berdiri gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu mau sambil duduk bisa. Ini sudah wireless. Nah, saya sambil duduk ya sekarang, sambil duduk misalkan. Ya, nanti saya bisa terangkan di sini, kita next ya. Nah, next. Nah, ini produk-produk kita, misalkan pelajaran kali ini, VideoSonic itu punya monitor, punya proyektor, punya keyboard gitu ya. Punya ini LFD, kemudian kita juga ada e-poster. Ya, e-poster kalau fisiknya, ini kalau yang di kamera HP saya ini ya, ada di sini. E-poster, pen display, dan ini software kita yaitu MyVboard atau sekarang namanya whiteboard ya, whiteboard. Nah, ini sambil duduk ya, sambil duduk kita jelaskan. Kalau misalnya tidak sambil berdiri, ya seperti itu. Nah, ini kemudian juga tidak hanya screen mirroring saja, Bapak Ibu ya. Tidak hanya screen mirroring seperti ini. Ini saya skip dulu. Kita keluar dulu dari sini. Nah, nanti Office itu menanyakan, want to keep your ink annotation, mau keep atau discard. Itu maksudnya Office ini, tadi kita udah coret-coret ya, itu mau dihapus apa enggak tadi coretan. Ya. Saya discard saja, berarti saya tidak pakai si coret-coretan tadi. Ya. Nah, kemudian saya ingin menampilkan yang lain ya. Ya. Oke. Saya buka YouTube gitu, buka YouTube. Ya. Kemudian saya buka ini. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi saya menunjukkan bahwa ini tidak hanya sekedar screen mirroring video saja. Jadi termasuk suara-suara dari laptop juga bisa share ke keyboard kita ini ya. Oke, ini laptop wireless ya, tanpa kabel sama sekali. Nah, nanti untuk laptop yang bisa bergabung ke sini nanti bisa maksimal 4 ya di keyboardnya Bapak Ibu semua bersamaan. Jadi bisa bersamaan, misalnya dalam satu kelas ada mahasiswa yang 1, 2, 3, 4 screen mirroring kemari, nanti dia bisa 4 laptop sekaligus. Jadi ingin membandingkan pekerjaan masing-masing ya, pekerjaan masing-masing. Nanti bisa kita bahas bersama-sama di sini. Kita bisa tadi juga touchback, artinya mengontrol si laptop 4 mahasiswa yang ada di depan, itu bisa. Oke. Ya, oke. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ya, silakan. Untuk whiteboard-nya ataupun tadi tentang screen mirroring-nya. Nah, silakan. Izin Pak. Ya, silakan Ibu. Kalau misalnya tadi kan itu share screen laptop. Kalau misalnya kita mau pakai 2 whiteboard-nya, 2 smartboard-nya, tapi dari satu laptop itu bisa nggak dengan tampilan yang sama dua-duanya? Oh,
board, dua smartboardnya. Dua keyboard begini dengan dari satu sumber laptop ya. Ya. Oke, Ibu, untuk yang keyboard yang 2, kemudian dari sumber satu laptop, itu bisa Ibu ya. Nah, nanti akan kita coba terlebih dahulu, ya. Ya, karena ini keyboardnya, maaf, Picas receiver-nya yang tampilan sekarang ini kita belum update ya. Nanti kita update dulu, dan kita coba dengan 2 keyboard dari satu laptop ya. Itu bisa Ibu ya. Nanti menyusul untuk caranya. Ya. Mungkin demikian ya Ibu. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu. Ya. Atau mungkin ada yang di chat atau bisa bicara langsung ya. Ya, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Bapak. Tadi kan harus butuh koneksi apa ya? Dan untuk laptop kepada monitornya. Tapi kalau misalnya kita matiin internetnya itu masih tersambung atau tidak, Pak? Oh ya, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk laptop untuk screen mirroring ini itu tidak butuh internet, ya, tidak butuh internet. Jadi cukup jaringan WiFi saja. Jadi router, istilahnya gitu ya, kalau ada orang IT di sana, router ini nanti tersambung LAN ke keyboard ini. Nah, nanti router ini juga membagikan WiFi ke laptop-laptop yang lain gitu ya. Nah, nanti untuk internetnya tidak perlu. Jadi dia sudah screen mirroring itu hanya memanfaatkan WiFi. Kecuali Bapak ingin buka YouTube seperti saya tadi, YouTube, nah itu butuh internet berarti gitu. Tapi untuk screen mirroring biasa seperti misalnya untuk PowerPoint yang tadi di awal saya peragakan, untuk PowerPoint ke sini itu tidak perlu internet. Jadi hanya jaringan WiFi saja. Dan kita rekomendasi kalau misalkan takutnya di gedung Bapak Ibu itu banyak WiFi hotspot ya, banyak WiFi hotspot. Nah, takutnya nanti saling berinterferensi ya. Kita rekomendasikan frekuensinya nanti 5 GHz ya. Jadi sampaikan di sini saya tulis ya. Lagi dijelasin, Pak. Bapak Ibu, untuk yang WiFi itu kan biasanya kita pakai 2,4 GHz ya. Nah, kalau misalnya ada terjadi delay, karena itu terlalu banyak di gedung Bapak Ibu itu 2,4 GHz, termasuk MOS wireless itu ya, yang biasa kita gunakan itu frekuensinya juga 2,4 GHz. Dan banyak di sini akan terjadi gangguan. Termasuk mungkin ada yang pakai Bluetooth speaker, itu frekuensinya juga 2,4 GHz. Nanti ketika screen mirroring nanti berasa lag ya. Nah, kita rekomendasi untuk misalkan Bapak Ibu pakai laptopnya yang support dual gain, artinya dia bisa juga support 5 GHz. Nah, ini lebih kita rekomendasikan karena dia lebih stabil. Nah, ini yang sekarang kita pakai adalah Wi-Fi-nya frekuensinya 5 GHz. Kalau kita pakai yang 2,4 GHz nanti terasa delay gitu, ada delay-nya. Ya, kita. Ya, mungkin itu Bapak yang tadi bertanya, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, silakan. Jaraknya itu berapa, Pak, radiusnya? Oh, radius, ya. Untuk radius screen mirroring, selama ada WiFi yang sinyalnya bagus gitu ya, itu bisa. Artinya gini, ini saya di kantor ada di lantai 31 gitu ya. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu ada di keluar dari kantor kita, kemudian ke lift yang agak di ujung sana gitu ya, ke lift. Selama dia ada sinyal WiFi yang sama dengan yang kita pakai, WiFi routernya dari yang punya kita, itu bisa. Jadi jarak itu tergantung dari WiFi-nya. Jadi kalau misalnya di lift sana itu masih kuat sinyalnya, ada 3 bar atau ya mungkin 2 bar gitu ya, itu tetap bisa. Jadi tidak masalah. Selama yang jauh itu laptopnya dia pakai yang WiFi router yang sama. Gitu. Demikian Bapak. Ada yang lagi? Tadi kan
Nanti kan dipasang ini kan di ruangan ada wifi-nya Pak. Iya. Jadi misalnya pertama kalau untuk screen memory-nya itu download Play Store. Setelah download Play Store itu misalnya saya matiin koneksi wifi-nya itu masih bisa screen memory-nya atau tidak Pak? Oh, ini Bapak maksudnya pakai Android Pak ya? Android. Iya, misalnya pakai ya. Pakai Android. Oh ya, saya perlu ingatkan juga untuk Android itu bisa screen mirroring di sini juga ya, pakai APK Center di Play Store betul ada. Nah, tapi nanti hanya video-video saja. Jadi untuk suara tidak keluar. Jadi yang untuk suara keluar itu pakai laptop ya, Bapak Ibu. Nah, untuk kalau Bapak mematikan dari handphone itu mematikan Wi-Fi-nya, artinya ya tidak bisa Bapak. Jadi wajib untuk Wi-Fi-nya itu selalu tersambung gitu ya. Selalu tersambung. Jadi koneksinya itu dari Wi-Fi itu. Demikian. Pak, ini bisa tidak Pak? Jadi satu layar ini 2 aplikasi yang berjalan, 2 atau lebih. Oh, satu layar 2 aplikasi yang berjalan. Ya. Kalau untuk Vbot ini tidak bisa Pak. Untuk Vbot ini bisa. Kecuali Bapak apa namanya? Pakai PC ini ya, ini adalah produk tambahan Pak. Jadi ini produk tambahan, dia bisa dipasang di keyboard di belakang, ada slotnya. Ini ada Windows-nya, jadi dia bisa di Windows. Atau misalnya untuk sementara ini, misalnya Bapak belum ada fitur ini, itu Bapak bisa pakai laptop tadi. Jadi laptopnya screen mirroring, kemudian nanti dari laptop Bapak juga bisa mengatur Windows-nya, mau pakai apa, buka PowerPoint atau buka yang lain. Ya, tapi kita lebih rekomendasi yang ini Pak, yang PPC ini. Ya, karena tidak ada delay sama sekali. Artinya kan ini langsung disambungkan ke keyboard ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak buka, jadi tanpa kabel, dia langsung ada slot di belakangnya sini, masuk gitu ya. Jadi tanpa pakai WiFi, Bapak dengan Windows yang ini, yang ada di PC ini, itu lebih enak gitu. Menyaksikan mau buka aplikasi ada 2, PowerPoint sama Excel mungkin dalam satu layar itu bisa dengan menggunakan ini. Tanpa delay Pak kalau ini, karena dia langsung ya tanpa kabel, langsung colok ke keyboard kita di belakang. Bapak Ibu silakan. Pak, itu kan tadi kan kalau dari layarnya yang 2 aplikasi berjalan. Sedangkan kalau saya gunakan HP, baru HP saya bisa aplikasi yang 2 aplikasi berjalan. Jadi itu bisa atau tidak, Pak? Kan ini kan yang screen memory tinggal menampilkan. Apakah satu saja yang tampilkan atau tetap 2, Pak? Iya. Kalau misalkan Bapak handphone yang dual screen, Pak, kalau tidak salah bisa dual app kalau itu misalnya. Ya, dual app. Ya, itu bisa Pak. Jadi sebenarnya apa yang ada di screen-nya handphone misalkan itu bisa Pak. Sama. Coba kita praktekkan Pak. Jadi kita ingin buka dual apps ya. Aplikasi itu sama aplikasi yang lain. Ya, yuk. Coba di sini. Jadi itu apa yang ada di layar handphone ya, dia akan. Dan ini sudah dibuat seperti ini. Tapi khusus Android tadi untuk dari handphone dia yang pertama untuk laptop untuk audionya dia tidak bisa ke speaker sini, hanya link aja. Terus kita juga tidak bisa touchback. Touchback itu maksudnya saya buka mengendalikan keyboard itu dari sini gitu ya. Mengendalikan handphone. Jadi hanya bisa mengendalikan tadi yang dari laptop saja, laptop Windows. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang Berarti kalau misalnya dari Android itu yang hanya bisa mengendalikan yang Android-nya, Pak. Tapi kalau dari laptop yang layarnya bisa, Pak. ya. Seperti itu. Kalau dari laptop screen mirroring kita bisa mengendalikan laptop dari itu Bapak. Kalau misalnya saya di Android, baru screen memorinya saya sambung ke speaker, apakah masih tidak ada suaranya, Pak? Speaker, maksudnya speaker khusus Pak? Speaker punya Bapak sendiri gitu? Dari, Oh ya, bisa. Jadi artinya screen-nya ke sini, gitu, istilahnya, nanti
Bapak misalnya ada 3,5 mm kan lubang audionya, Bapak ke headset, Bapak ya itu tetap bisa. Bisa. Berarti untuk misalnya penggunaan aplikasi Zoom, ini ada kameranya tidak Pak? Apa harus ditambah webcam Pak? Oh kameranya iya Bapak ada untuk Vibot ini, untuk bawaannya sudah ada kamera Pak, kamera ViewSonic ya, mereknya ViewSonic juga. Iya. Iya. Cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih Bapak. Iya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Silakan. Tulis kemudian tentang untuk scoring gitu ya. Atau mungkin tombol-tombol yang tadi ada yang kurang jelas silakan Bapak Ibu. Ya. Pak, jadi ini untuk mirroringnya itu yang dibutuhkan akses poinnya aja ya kan ya? Ya betul, akses poinnya Pak, betul. Ya. Oh, jadi tanpa koneksi internet juga tetap bisa jalan kan? Betul, bisa jalan. Ya. Maksimal berapa ini Pak? Maksimal berapa audiens yang bisa connect? Oh ya, untuk ini 4 Pak, maksimal berbarengan bersama. Iya, mau berbarengan 4 ya. Oke. Silakan Pak lanjut. Kalau ada materi lagi silakan dilanjut Pak. Oh ya. Dari kita cukup Pak untuk materi. Ya, cukup. Siap. Ada Nanti tambahan Pak? kita akan kita share Pak untuk video yang sekarang ini. Takutnya kan lupa gitu kan. Nanti bisa lihat video sambil lihat